Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhlada kalla la yumbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah. Surat Al-Humazah ayat 1-5. Sesuai dengan judul atau topik kajian kita malam hari ini, yaitu neraka hutamah. Sebagai dasar kajian kita, ayat yang kita baca sebentar ini, mari kita pahami satu persatu. Wailun. Wailun orang terjemahkan kepada bahasa kita sering dengan celaka. Di samping ada juga ulama-ulama yang menyebutkan wail itu nama salah satu jurang dari jurang-jurang neraka, atau nama daripada suatu lembah yang terdapat di neraka Jahannam, sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Qurtubi. Dan kata ini wail kembali kepada 3 makna. Pertama, khiz, hina. Yang kedua, azab, siksa. Dan yang ketiga, halakah, kebinasaan. Jika seseorang terkumpul kepadanya 3 ini, yaitu kehinaan, azab, dan kebinasaan, celaka dia. Maka siapa yang celaka adalah orang yang mendapat kehinaan, mendapat azab, dan mendapat kesengsaraan atau kebinasaan. Jadi kalau begitu, wail, celakalah, sengsaralah, binasalah, hinalah, azab dan kutuklah. Likulli bagi setiap humazah lumazah. Humazah lumazah. Orang terjemahkan dalam bahasa kita, humazah itu pengupat, lumazah pencela. Humazah itu secara bahasa artinya mendorong, menolak, menunguan, mendorong, menolak sehingga orang jatuh. Bisa juga artinya nanti orang itu mencabik-cabik. Kemudian kata humazah mendorong orang supaya dia jatuh terjerembab dengan kata-kata, dengan lisan, baik dengan mencaci, memaki, bencela, dan seterusnya. Maka dengan mencaci, memaki, mencela, mengkutuk, memeberkan rahasianya, membongkar-bongkar segala macam kejelekan orang, maka termasuklah dia kepada humazah. Jadi humazah adalah mengatakan kata-kata yang menyebabkan orang jadi terjatuh kehormatannya, harga dirinya, kemuliaannya, martabatnya, lantaran disebut-sebut kejelekannya, keburukannya, aibnya, cacatnya, celanya. Apalagi dia tidak melakukan itu. Sering disebut dengan ghibah, ghibah gunjing. Ada beda. Kalau ghibah asal katanya gaib. Gaib tidak hadir. Jadi orang yang tidak hadir di depan kita gaib.
yang hadir, yang ada hadir. Kita ini hadir. Hadir, hadirin, hadirat. Ada. Kalau tidak ada gaib, gaibah. Gaibin, gaibat. Orang yang tidak datang gaib. Membicarakan orang ketika dia gaib, tidak ada di hadapan kita ghibah. Gaib, ghibah. Ghibah itulah yang diterjemahkan orang masa kita gunjing. Gunjing. Apa beda gunjing dengan humazah? Kalau gunjing kadang-kadang hanya sekedar menyebut, sekedar membicarakan. Tapi kalau humazah untuk menjatuhkan. Ini kalau bahasa awak kecil-kecil orang bagaimana begini begitu bentuk. Tapi tidak ada tujuannya untuk menjatuhkannya. Hanya menyebut-nyebut, mengecek-ngecek, mau tahu-tahu. Tapi kalaulah tujuannya untuk menjatuhkan, didorong dia dengan kata-kata, jatuh orang itu, hilang harga dirinya, hilang kemuliaannya. Namanya humazah. Humazah. Orang terjemahkan mengupat di belakang. Wail, celakalah, sengsaralah, azablah, kutuklah, kehinaanlah bagi setiap orang yang humazah. Humazah itu pakai ta di belakang, humazah pakai ta marmutah. Wailul likulli humazah. Humazah pakai ta. Humazatin pakai ta. Ta itu kata para ulama menunjukkan sangat gemar, suka, mubalaghah, bersangatan, suka, hobi. Hobinya birai, suko bananya, tagia bananya, sampai kecil orang, mempengunjung orang, menjatuhkan hormat orang. Humazah. Di mana duduk, di mana basuh, di mana bertamu, di mana tagak, selalu ingin menjatuhkan orang, menjelekkan orang, menyebut-nyebut, mengungkit-ungkit pakainya. Humazah. Orang ko wail likulli. Kemudian lumazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Orang terjemahkan bahasa kita mencela atau mengejek. Mencela atau mengejek dengan menggunakan isyarat mata, angkat sudut mata, atau dengan mengerjikkan kaniang, atau dengan memonyongkan, memiringkan bibir, atau dengan anggukkan kepala, atau meniru gaya-gayanya untuk menjelekkan, mencelanya. Namanya lumazah. Tangan bisa, itu lumazah. Atau monyong muncung kuku. Atau ngejo. Pokoknya isyarat-isyarat. Jadi bisa isyarat, bisa kata-kata. Lumazah biasanya di depan. Mencela di depan, mencela, mencaci, memaki dengan mulut, dengan tangan, dengan gerakan. Lumazah. Lumazah serangkai. Humazah di belakang, lumazah di depan. Celakalah, sengsaralah, hinalah, kebinasaalah bagi setiap siapa saja yang melakukan perbuatan humazah, lumazah. Itu satu ayat pertama. Tidak tanggung-tanggung kalau sudah pakai well itu memang orang itu akan mengalami kebinasaan, kecelakaan. Well. Makanya pada ulama ada yang mengatakan well itu nama neraka. Ismun min asma'innar, salah satu nama daripada nama neraka, atau salah satu nama daripada wadi, lembah well. Ada juga yang mengatakan well itu adalah jurang yang terletak di antara gunung-gunung di neraka. Jurang well. Jurang itu dalamnya 40 tahun. 40 tahun ke bawah meluncur sampai ke dasar well.
Andaikan ini yang dipegang, andaikan pendapat ini yang kita pahami, berarti celakalah, sengsaralah orang yang melakukan perbuatan humazah karena dia akan masuk ke jurang-jurang yang ada di neraka, yang kedalaman jurangnya 40 tahun ke bawah, tidak tanggung-tanggung. Itu bedanya gibah. Kalau gibah kadang-kadang orang kalau tidak terjatuh doa. Kalau nan humazah memang macam orang. Sebab humazah ko menunggu, menundo, mendorong jatuh orang. Di tangan biasanya. Atau tungke jatuh orang. Akhirnya ko yung muncuang orang. Menjatuh orang yang muncuang lebih babayo daripada tangan. Yung muncuang bisa saja menjatuh orang di mana-mana. Jatuh orang. Hilang harga diri dan seterusnya. Humazah. Alladzi jama'a malau wa'addadah, yaitu yang mengumpulkan malan harta dan addadahu, membilang, menghitung. Kita pahami dulu kata cek jamaah. Jamaah itu menghimpun dan mengumpul dari sana sini, sedikit demi sedikit, lalu lama-lama jamak banyak. Itu nan jamak. Jamak aku menggabung, menjamakkan asar zuhur, menggabung. Salah jamak gabung. Jamak menghimpun, menggabung. Banamu hari Jumat, kena hari berhimpun. Jamiah masjid untuk orang mengumpul, jamiah seraya. Jamak menggabung, menghimpun. Alladzi jama', orang yang mengumpulkan, menghimpunkan dari sana, dari sini, dari mana-mana, sedikit demi sedikit, kumpul. Ini kumpulan mal, harta. Mal harta, alladzi jama' mala, itu orang yang mengumpulkan, menghimpun harta dari mana saja dan bagaimana saja. Berapa saja himpun. Jama'a mal, sehingga berkumpul. Lalu adada membilang, menghitungnya. Adada membilang atau menghitung. Dan itu kalimatnya adada itu berkali-kali, bukan hanya sekali, menghitung, membilang. Menghitung-hitung, membilang-bilang. Dari saat ke saat, waktu ke waktu. Biasanya takut kurang. Dan juga menyebut-nyebut harta. Di sini toko, di sini kada, itu rumah, itu perusahaan, itu puak punya, itu semua. Adada. Tua, itu kamu kada imu sini ada. Itu Jakarta cek. Itu di Kampuang. Di Padang lebih rumah cek. Pokoknya lebih. Ayo galih, ayo usaha, ayo karajo, ayo harato dihitung itu. Termasuk menghitung-hitung piti, ada. Orang menghitung-hitung karena takut kurang. Orang-orang menghitung-hitung ingin bertambah terus. Orang yang suka menghitung, dia tidak ingin kurang, malah ingin bertambah. Ada. Jamaah ada yang mengumpulkan dari sana sini. Ayo caronya. Bara saja, kemudian ada dikumpul-kumpul, dihitung-hitung. Bahkan untuk sekian keturunan, menghitung-hitung. Yahsabu annama lahu akhlada. Yahsabu, dia mengira, dia menyangka, annama lahu, annamal, bahwasanya malahu, malnya itu, hartanya itu, mal, hartanya yang dikumpulkannya itu, atau hartanya, akhladahu, mengekalkannya. Dia menyangka, dia mengira, akhlada itu seakan khul itu kekal abadi. Seakan-akan harta itu bisa mengekalkannya hidup di atas dunia.
Dia akan bisa terus-menerus bertahan seperti itu. Kau berarti orang kau mempertuhan harta, mengukur segalanya dengan harta, sampai-sampai dia kira seakan-akan dengan harta itu dia bisa hidup abadi. Au-Buan ayat 2 ayat 3. Lahirnya pengupat, pencela karena orang tamak. Orang kalau tamak, orang kalau serakah kepada harta, termasuk kepada apa saja yang mendatangkan harta. Jadi baik harta itu sendiri ataupun apa saja karajo nang ka mendatang harta, kalau tamak ini akan mengupat, mencela. Jabatan ujungnya harta, pangkat ujungnya harta, kekuasaan ujungnya harta. Ujungnya harta. Pekerjaan ujungnya harta. Maka orang yang tamak kepada harta, untuk memperoleh harta itu, dia bisa mencaci, bisa memaki, bisa menjatuhkan, bisa menjelekkan, bisa menuding, bisa merekayasa. Celik lagi nih berkembang. Untuk merebut kekuasaan nomor 1 di Indonesia, dengan anggota-anggotanya orang bisa menjelek-jelekkan, bisa merekayasa, bisa mengupat, bisa mengutuk, bisa membuat-buat rekayasa. Lalu diupah, digaji orang sekian miliar, buat ini, buat tudungan, buat karangan ini, buat konten-konten, buat video pendek. Wah, kenapa? Tamak. Jadi ketamakan, keserakahan. Kalau bahasanya lobo, cangok, lobo, serakah. Itu yang mengantarkan orang berbuat maksiat. Ini 3 biang dosa, 3 biang kesalahan. Yang pertama, kesombongan. Yang kedua, ketamakan. Yang ketiga, kedengkian. Itu biang dosa. Usulul khataya. 3 induk dosa. 3 pangkal daripada dosa-dosa. Sombong, tamak, dan dengki. Ketamakan yang mengantarkan orang melakukan berbagai macam kedurhakaan, kemaksiatan, dan menjatuhkan orang, menyingkirkan orang, menuduh orang, menuding orang, memfitnah orang, mencaci orang, menggunjing orang, menjatuhkan orang. Tidak salah ke negara, ketik-ketik salah. Awak kalau ingin jabatan tertentu, ingin kekuasaan tertentu, lawan awak singkiran dengan muncul awak. Cari-cari kelemahan orang supaya naik keteh, awak keteh. Awak kalau ingin maju, orang tungkai. Dari calon yang ketek sampai calon kadang-kadang. Baik di kantor, atau di sekolah, di perusahaan, atau jadi wali. Jarang orang yang tidak menyebut kesalahan lawannya, atau mencari kesalahan lawannya, atau mencari kekurangan lawannya. Itu bicara, menjatuhkan orang. Orang jatuh, awak naik. Ondong ayo, ondong dada, orang tu seorang awak tagak. Hati-hati. Kenapa? Ujungnya tamak. Karenanya suka jama' amal. Dia mengumpulkan harta dari sana sini dan membilang-bilang, menghitung itu. Kenapa? Dia menganggap harta itu segala-galanya. Dia anggap harta segala-galanya. Jadi orang kalaulah harta itu menjadi Tuhannya, harta itu yang menjadi tujuan utamanya, bahkan ukuran segala sesuatu di hartanya akan menghalalkan segala cara. Itu yang tuding juga. Isi akan-akan ketamaan, keserakan itulah yang mendorong untuk menggibah, mengupat, mencela, memaki. Apa yang mengantarkan orang dapat harta? Banyak. Yang tadi, pekerjaan, jabatan, pangkat, kekuasaan, itu semuanya mengantarkan kepada harta. Wailul likulli humazatil lumadah. Kalla ini membantah, sekali-kali jangan begitu. Kalla dipakai untuk kata-kata membantah, meniadakan anggapan.
Misalnya dikira dengan perbuatan itu bagus, baik, kalah, sekali-kali tidak. Sekali-kali tidak. Sekali-kali jangan begitu. Sekali-kali tidak seperti itu. Anggapanmu bahwa dengan cara begitu kamu bisa aman, selamat, enggak. Kelak nanti kamu akan yumbadanna. Yumbadannya dicampakkan. Kata-kata yumbadan itu nabaz kau misalnya ke belakang, mencampakkan ke belakang karena menjijikkan, tidak suka. Orang kalau mencampakkannya tidak suka ke belakang, nabazan, mencampak, membuang karena tidak suka, karena jijik. Nah, orang ini nanti yumbadanna, la yumbadanna, demi sungguh pasti akan yumbadan, akan dilempar, dibuang, dicampakkan dia dengan menjijikkan, dengan menghinakan, dilempar, dibuang ke dalam hutamah. Hutamah itu ancaman. Hutamah, apa itu hutamah? Hutamah mematahkan, memecahkan, mempecahia sahabat. Mutilasi itu hataman, cencang cahaya, marimah pecahia, hatamah. Lalu kenapa salah satu nama daripada neraka dikatakan hutamah? Karena siapapun yang masuk dalam pasti hancur, cair. Apa hubungannya dengan humazah? Humazah adalah perbuatan untuk menghancurkan orang, merobek-robek orang, mempecahai orang, harga dirinya, kemuliaannya, martabahnya, derajatnya, nama baiknya hancur di gara-gara humazah. Karajo humazah ku adalah mendorong orang supaya jatuh, mempecabik-cabiknya. Begitu dengan mencaci maki, menuding-nuding, itu adalah menghancurkan orang. Menghancurkan orang sehingga terobek-robek kemuliaan orang. Dan orang itu tidak bisa bela, karena biasanya humazah pun tidak di depan, di belakang. Di belakang. Nah, kemudian disamakan perbuatannya dengan siksa yang akan didapatnya. Dia akan dilempar sebagaimana dia melempar kemuliaan orang, sebagaimana dia mencampakkan, mencabik-cabik, merobek-robek nama baik orang, harga diri orang, ketinggian orang, dicabik-cabik, dirobek-robek, dijatuh-jatuhkan dengan kata-kata umpatannya, caciannya, tudingannya, tuduhannya, maka dia nanti akan dilemparkan pula kepada hutamah yang akan merobek-robeknya. Hutamah merobek-robek, menghancur-hancurkan, menakutkan. Mau katanya layum badan, asal kata nabada, nabaz, melempar, dirubah menjadi yumbadan, takkid. La yumbadan, demi sungguh pasti benar-benar akan dilempar, dibuang dengan menjijikkan, karena tidak ada harganya, ke dalam hutamah. Nanti hutamah akan merobek-robeknya, menghancur-hancurkannya. Nah, di situ dapat kita pelajaran. Salah satu nama dari nama-nama neraka adalah hutamah. Sekian banyak dosa-dosa, perbuatan-perbuatan, kemaksiatan yang dilakukan. Salah satu dari dosa-dosa yang paling berbahaya dan dispesialkan neraka yang akan dimasukinya adalah dosa lidah. Jangan sekali-kali, jangan kita menganggap enteng dosa lidah. Aktsaru khataya bani Adam fi lisani, kebanyakan dosa anak Adam yang menyebabkan dia masuk neraka di lidahnya. Ya. Aktsaru khataya bani Adam,
kebanyakan kesalahan anak Adam yang menyebabkan dia masuk neraka terletak di lidah. Aktsaru ma yudkhilun nas, dan kebanyakan yang memasukkan manusia ke dalam neraka dua lubang. Lubang atas, lubang bawah. Lubang atas fam, lubang bawah faraj. Hadis riwayat Tirmizi. Aktsaru ma yudkhilun nasan nara al-ajwafan. Yang terbanyak memasukkan orang ke dalam neraka dua liang, dua lubang. Lubang atas, ini yang paling banyak lubang atas. Ini lubang nih. Bukalah lubang. Bukalah mencium lubang. Namanya al-fam. Kalau kita orang yang rajin salat, rajin puasa, rajin zikir, rajin mengaji dan segala macam, jarang lubang bawah yang menyebabkan kita masuk neraka, tapi lubang atas. Lubang atas mulut, arang, menjuang. Lubang bawah faraj, kemaluan. Kalau orang tu salat, orang tu puasa, orang rajin mengaji, lubang bawah tu jarang yang akan masuk ke neraka. Lubang atas namanya. Mengupat, mengutuk, mencaci, bergunjing, menuduh, menyebar-nyebarkan aib, mengadu domba, mencari-cari kesalahan. Humazah, lumazah. Humazah, hati-hati. Termasuk saya hati-hati. Karena yang tadi, aktsaru ma yudkhilun nasan nara al-ajwafan, al-famu wal faraj. Hadis riwayat Imam Tirmizi 2004. Kebanyakan yang mengantarkan orang masuk neraka dua lubang, lubang mulut dan lubang faraj. Sungguh sangat berbahaya. Nah, kita beda dulu. Apa beda gibah dengan humazah? Gibah. Kalau gibah kan zikruka akhaka bima yakrah. Gibah. Dalam surat apa? Surat Al-Hujurat. Surat 49 ayat ke-12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmu wa la tajassasu wa la yaghtab menggibah wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan fakrihtumuh wattaqullah. Janganlah yaghtab menggibah. Kita ingin membedakan dulu gibah dengan humazah. Ghibah, yaghtab. Sukakah kamu, ahadukum, sukakah salah seorang kamu memakan daging bangkai saudaranya sendiri? Fakarihtumu, pasti kamu benci. Maka benci pula lah gibah itu sebagaimana kamu membenci makan daging bangkai saudaramu sendiri. Anan gibah. Tadilah kita awali gibah, tapi kita pertegas. Gibah gaib. Ghaib, ghain ya ba ghaib. Ana ghaib, ndak hadir, ndak ado ni muka kini ba. Kita kacekkan, kita katakan, kita bicarakan sesuatu hal yang dia ndak suka. Zikruka akhaka bima yakrah. Engkau sebut, engkau perkatakan, engkau bicarakan saudaramu ketika dia tidak ada dengan hal yang dia ndak suka. Namanya ghibah. Kata sahabat mengatakannya, Rasulullah, yang kami bicarakan itu memang itu lakunya. Yang kami bicarakan itu memang itu yang diperbuatnya Rasulullah. Bagaimana itu Rasulullah? Kata Rasulullah menjawab, itu yang ghibah. Yang ghibah itu. Yang kami bicarakan itu Rasulullah, apa yang ada pada dirinya. Memang begitu dia. Kata Rasulullah, itu yang ghibah. Kalau tidak ada diperbuatnya, kamu katakan itu bukan ghibah, itu namanya menuduh. Bohong besar namanya, buhtan namanya. Engkau sebut, engkau katakan, engkau bicarakan saudaramu, zikruka, engkau sebut, engkau katakan, engkau bicarakan saudaramu, akhaka bima yakrah,
dengan sesuatu yang dia tidak suka. Tak sukanya, itu kita baca ghibah. Di belakangnya. Ghibah belakangnya. Nah, ketika kita bicarakan hal yang tidak suka saudara kita sesama muslim, ghibah, udara langsung busuk. Langsung busuk udara. Busuk udara. Coba tu kata-kata kotor yang keluar. Pernah terjadi ya Rasulullah tu berhembus angin busuk. Jadi dirasakan yang angin busuk itu kepada sahabat. Tahu kalian angin apa ya? Allah wa Rasuluhu alam. Allah dan Rasulullah yang tahu Rasulullah. Iko angin. Angin pengaruh orang menggibah kaum muslimin. Busuk daro gibah ke gibah. Itu nang gibah. Kalau ndak ada keraja orang, ndak itu kerajonya, ndak itu perbuatannya, ndak itu lakunya, ndak ada pada diri, itu ndak ghibah, itu ndak gunjang. Baruto namanya. Itu lebih parah lagi. Baruto namanya menuduh namanya. Itu lebih parah daripada ghibah. Ghibah ini cakap, sukakah salah seorang kamu memakan daging bangkai? Ayakula lahma akhihi maitan, memakan daging saudaranya yang sudah jadi bangkai. Daging yang mata saya nak mahu kita makan. Apalagi daging yang bangkai. Bangkai itu bangkai saudara kita sendiri. Jijik. Jajuk. Ndak suka. Rasa muntah. Maka rasa muntah lo lah menggibahi saudaramu itu. Fakarihtumu. Itu bahayanya besar menggibah. Gibah dosa besar. Salah satu azab yang disegerakan dikubur kan gibah. Gibah dan namimah. Salah satu azab yang disegerakan dikubur adalah gibah dan namimah. Jadi jangan anggap enteng, jangan dipeketik-ketik gibah. Kalau humazah, wailul likulli humazah. Humazah mendorong. Apa? Itu mazah di tangan atau ditungkek supaya jatuh mutungan jatuh. Lalu menungguan orang, mendorong orang yang muncuang, jatuh harga dirinya, tidak badannya jatuh dah. Harga dirinya jatuh, kemuliaannya jatuh, nama baiknya jatuh, kemaluannya jatuh. Ya kita tungguan dari tangan dia mencuang. Humazah. Tak talaknya mangkik muka oleh. Dek kita tuduh-tuduh, dek kita dorong-dorong sehingga kita buka nan buruk-buruk nan busuk-busuknya. Bentuk kita ko rancak, bentuk kita ko berasiar, bentuk kita ko suci. Dibuka, dibeberkan, dek jajuk, dek banci. Humazah. Kalau itu kerajo humazah. Kenapa orang melakukan humazah? Cakap tamak kepada harta, tamak kepada dunia. Nya akan menyingkirkan siasa jonan nani muku ko lawan zalalan. Siana mambek lawan. Disingkirkan. Dibuatlah rekayasa, dibuat cerita-cerita. Nah, itu jadi humazah. Wail. Nah, dengan begitu dia awak kurang saudara kan. Selagi kita orang, kita pernah menggibah, pernah mengunjang, pernah mencaci, pernah mencela dewa orang. Dan penyakit lisan yang paling berbahaya dan penyakit lisan yang sering dilakukan. Siamyang. Ringan di mulut, tidak pokok itu, tidak pakai pitih itu. Sambil tagak jadi, sambil duduk jadi, sambil mota jadi, sambil minum kopi jadi. Kadang-kadang sambil disolat jadi, sambil mengaji jadi. Siapa saja, orang yang taat pun ada melakukannya. Bukan hanya orang maksiat, orang taat pun lagi, orang sambayang pun lagi. Kapai ke surau jadi, ke pulau surau jadi, jarang orang bisa lebih. Kecuali orang yang betul hati-hati.
Itu ringan. Itu makanya diancam dia ringan. Diancam. Ana mendorong orang untuk ghibah atau untuk amazah. Banyak ana mendorong. Yang pertama sekali faktor cama aja kok. Cama, lobo, cangok kepada harta. Alladzi jama'a malau, suka menghimpun-himpun harta. Orang kalau takut kata sayangi, takut ketempi, takut kehilang, takut kerugi, takut nak kedapatnya bisa menyebarkan macam-macam. Contohlah, si A mencalon, si B mencalon, si C mencalon. Iko patahnya hana. Dia tidak ingin orang mengambil posisinya. Dia terasa nikmat, terasa senang. Maka lawan-lawannya macam nanti digibahinya, dihumazahinya, dilumazahinya, dibuat kasar, dibuat cerita, dibuat kesalahan-kesalahan, keburukan-keburukan. Dia awak tamak supaya awak balik. Di kantor mentul awak ni kata, awak dipromosi naik kata, anak kawanan datang awak singkir ke bawah. Dibuat laporan palsu, dibuat tuduhan-tuduhan, begini habis. Supaya naik kata. Kawan terpelantiang. Pokoknya kalau lah cama, cangok, lobo, serakah kepada itu, orang akan gampang humazah, lumazah. Itu penyebab banyak penyebab. Bahaya cama, bahaya cangok kepada orang itu. Terus bersaing dua orang dalam bisnis. Kawan majunya ingin menungkai orang. Icek-iceknya punya orang. Jelek-jelekkannya punya orang. Kecilnya orang kau pakai. Wah, panjang kaji. Itu tak ada orang dakwah ada orang. Dek jamaah amalan. Ini suka memumpun ratu, suka bilang-bilang dan menganggap ratu itu segala-gala akhladah. Itu satu penyebab. Yang kedua, mengkahumazah dia hobi. Suka hobi, candu. Ada orang candu. Sambil duduk orang jadi jauh. Menangah seorang maunya. Dah ngamilah. Tak ada yang kerja. Dah ngamilah. Tadi saya kau kerja seorang. Itu hobi. Apa ni nulaknya? Cari alasan dia sibuk banyak dan duduk. Dah ngamilah. Ini cerita seorang. Hobi. Yang kedua itu, yang ketiga dangki penyebab orang menggibah. Dangki penyebab orang mengutuk-ngutuk, mengupik-upik, humazah. Dangki. Orang kalau dangki habis pak. Penyakit yang paling bahaya kan dangki. Penyakit yang paling tua dangki. Sejak dari surga lalu penyakit. Orang kalau dangki nanti luar biasa. Hanya akan sering menceritakan orang dengki. Kita capek sih. Dan kemudian yang kelima memang ingin menjatuhkan orang. Bapak ibu-ibu kalau ingin menjatuhkanmu gampang sih. Baik kesalahanmu. Cari-cari kesalahanmu, selidiki. Kalau tidak ada, karang. Kalau tidak jebak. Itulah yang terjadi di Indonesia. Jebak, karang atau tuduhkan begini-begini. Cari periksa semua data-datanya. Dari usul data itu pakadang. Kalau ingin menjatuhkan orang. Cari data-datanya, cari lapor-laporannya di mana tampak kok pakadang. Itu orang. Jadi kalau ingin menjatuhkan orang, maka orang akan menggibahnya, akan menghumazah, akan disebarkan viral. Atau mengkau bayo dosa gibah dan dosa humazah. Itu pendorong. Lalu nanti permusuhan. Awak kalau musuh orang benci orang masih bitari. Kadang-kadang orang lain bawa awak pandai lah. Anu nak batangka badu, anu nak musuh, anu nak sakit hati awak dibawanya awak mualah. Tak ada masalah awak je nya doh.
Cuma ada satu lah sikit ti dah bangi. Gara-gara kawan-kawan bangi. Aja nama ada orang. Bang kau jajuk mungkin tak ada. Udahlah jajuk sini jajuk lo dan tu tak balasan tu. Itu penyebab antara lain penyebab orang melakukan humazah dan ghibah. Baik. Lalu singkat cerita, sikit kaji. Jadi baik. Bahayanya ikut. Kala sekali-kali jangan begitu jika kalian tidak berhenti. Sekali-kali jangan lakukan itu sudah. Jika kalian tidak berhenti juga melakukan itu, menggibah, humazah, mencaci, mencela, mengutuk, menyebar-nyebarkan aib, membuka-buka rahasia, mencari-cari kesalahan, membongkar-bongkar segala macam, menjatuhkan orang, menjelekkan orang, hendaknya kalian berhenti. La yumbadanna fil hutamah. Yumbadanna akan dicampakkan. Itu ancaman balik tu. Akan dicampakkan yumbadanna. Kau nak kamu tulis yumbadanna nabadha ikwa. Ikulah buruk nabadha. Kalau ambadha campak. Dia buruk, dia bersuak, dia jajuk, dia nak ketujuh campak. Nabadha. Yumbadan dilempar. Orang kau dilempar. Kenapa dilempar? Karajonya tu Karajo itu menjajuk. Karajono menjajuk di dunia. Menjatuhkan orang. Mencabik-cabik orang. Dia muncuang. Di karajono menjatuhkan orang. Mencilakkan orang. Dia muncuangnya. Dia ceritonya. Sehingga jatuh orang. Terbuka aib orang segala macam. Maka ini akan dilempar kalau dengan menjijikkan ke dalam neraka hutamah. Hutamah mencabik-cabik. Arti hutamah tu merobek-robek, mencabik-cabik yang percaya. Hutamah. Dipercaya-caya, mengambil plastik ke? Hutamah tu. Rameh. Menjadi remah, cabik-cabik. Itu nah hutamah. Dikatakan dia neraka hutamah. Siapa saja yang masuk cahaya dia, tapi nak mati. Cahaya ini dilengkapi balik. Ndak takut je kita melakukan itu, ayo bagak kita. Lah begitu ancaman. Ndak takut kita dengan ancaman yumbadan nafil utama. Isu le tong, ayo kerja lah. Tak salah. Pangkanya wailun celaka, binasa, sengsara, azab, kutuk, hina dan masuk neraka lah. Likulli bagi setiap orang yang humazah, pengupat, pencela, wel. Di mana tak welnya nanti hutamah. Ayat ke bawahnya sifat neraka tu. Kalla la yumbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil. Itu sifat nerakanya. Yang kita kaji kini adalah dilemparkan dengan menjijikkan. Karajonya menjijikkan. Maka namanya al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai karajo. Karajo kalau menjijikkan, karajo kalau menjajuk, karajo kalau mengkuruk, karajo kalau bulu baji, maka tidak berhenti, tidak tobat, kami gitu. Lalu bagaimana kalau kita lah terlongsong? Terlanjur. Kita sadar. Tidak ada cerita, harus minta maaf. Minta maaf ke orang itu. Kalau sampai ke telinga orang tu, kita tobat. Kita tobat dan minta ampun kepada Allah. Tapi kalau sampai ke telinga orang tu, harus minta maaf. Tak mohon istighfar, astagfirullah. Tak cukup astagfirullah. Apalagi lagu-lagu astagfirullah, tak cukup. Kalau tak, buat amal banyak-banyak pembayiannya. Bagaimana kalau diviralkan Indonesia? Indonesia diviralkan. Pada mula dosa berantai. Dosa multi level.
Yang terbaik jangan kerajuan. Kalau terlangsung tobat, minta ampun dan minta maaf. Dan kita semua pernah melakukan itu. Inti kejiwa adalah salah satu nama neraka adalah hutama. Neraka hutama ancaman spesial untuk orang yang suka mengupat, mengunjing, menjatuhkan orang dengan lisan, mencela, mengkutuk, mencaci maki dengan mulut. Ancaman kepada orang yang suka begitu namanya hutama. Biasanya orang terkait adalah orang lobo, cama, serakah. Lobo, cama, cangok, serakah dengan jabatan, dengan harta. Mudah-mudahan kita terpelihara. Kita simak azan dulu. Nanti kita sambung setelah azan. Diakhiri dengan alhamdulillah.